Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya mahasiswa program studi fisioterapi Institut Kesehatan Medistra Lubupaka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Bell palsy. Sebelumnya pernah dengar apa sih Bell palsy tersebut? Bell palsy adalah suatu kondisi lumpuhnya saraf fasialis atau saraf ketujuh dari saraf kranial yang diakibatkan adanya pembengkakan pada saraf yang mengontrol otot pada salah satu sisi wajah, sehingga pada salah satu sisi wajah tersebut terlihat merot. Kemudian teman-teman, sebelum saya melanjutkan patofisiologi dari Bell palsy, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fungsi dari nervus facialis atau saraf facialis. Saraf facialis menginervasi otot-otot wajah. Kemudian selain menginervasi motoriknya, saraf facialis juga mempunyai komponen sensoris dan parasimpatik. Nervus facialis bertanggung jawab untuk gerakan voluntar dan mimik wajah, mimik otot-otot wajah, pengecapan pada 2/3 anterior lidah, serta sekresi kelenjar saliva dan lakrimal. Nervus facialis juga memberikan percabangan untuk sensoris cavum timpani dan ke musculus stapedi. Kemudian nervus facialis mempunyai komponen intrakranial, intratemporal, ekstratemporal. Badan sel dari nervus facialis terletak di medula oblongata, dengan radiks berada di angulum pontocerebralis. Kemudian nervus facialis berjalan bersama nervus vestibular cochlearis dan masuk ke dalam meatus acoustic internus pada pars ventrosa os temporalis menuju ke ventrolateral. Kemudian saraf ini memasuki canalis facialis pada dasar meatus dan berbelok ke dorsolateral menuju dinding dari medula cavum timpani dan membentuk sudut di atas promontorium atau ganglion geniculavatum. Saraf ini kemudian bersilang dengan chorda timpani dan berjalan menuju turun pada dinding dorsocavum timpani
untuk kemudian keluar melalui foramen stylomastoideus. Kemudian saraf fasialis ini berjalan menembus kelenjar parotis dan memberikan 5 percabangan nervus fasialis, yaitu cabang cervical, mandibular, buccal, zygomaticum, dan temporal. Untuk menginervasi otot wajah. Kelima dari cabang terminal adalah cabang motorik yang bertanggung jawab terhadap ekspresi wajah dan tugas-tugasnya dan tugas-tugas fungsional otot, seperti menutup kelopak mata dan mulut serta patensi hidung ketika inspirasi. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari Bell palsy. Bell palsy itu diakibatkan karena inflamasi dan adanya edema yang menyebabkan nervus fasialis rusak. Misalnya akibat infeksi yang menyebabkan bagian dari nervus fasialis yang berjalan pada kanal-kanal yang sempit mengalami kompresi dan menimbulkan kerusakan. Inflamasi pada kelenjar parotis juga bisa menimbulkan kerusakan pada nervus fasialis. Kerusakan pada nervus fasialis di meatus acoustic internus, telinga tengah, canalis fasialis, foramen stylomastoideus, ataupun kelenjar parotis akan menyebabkan distorsi wajah dengan penurunan kelopak mata bawah dan sudut mulut pada sisi wajah yang terkena. Selanjutnya itu penyebab dari Bell palsy. Yang pertama yaitu virus herpes simplex tipe 1. Menurut para ahli, virus ini dapat menyerang pada siapa saja, baik pria maupun wanita di segala usia. Virus ini menyerang radang penekanan atau pembekakan pada saraf fasialis. Yang kedua yaitu virus influenza. Dan yang ketiga yaitu terpaan angin pada bagian muka atau terlalu sering terkena angin. Bell palsy memang sangat erat kaitannya dengan cuaca dingin. Untuk itu, sebaiknya menghindari terpaan angin secara langsung pada bagian tubuh. Orang yang duduk dekat jendela kendaraan seperti kereta api, mobil, kemudian orang yang suka tidur di atas lantai dengan menempelkan sebelah pipi ke lantai, sangat berpotensi mengalami Bell palsy. Kemudian, tidak hanya orang yang berada di luar saja, tetapi orang yang berada di dalam ruangan pun bisa terkena penyakit Bell palsy. Bell palsy ini bisa menyerang ke orang yang di ruangan yang memakai AC dan kipas angin.
secara langsung. Maksud hal ini adalah jika AC dan kipas angin tersebut memberikan hawa dingin secara merata, tidak perlu khawatir. Tetapi jika angin yang ditimbulkan dari AC dan kipas angin hanya terpusat pada satu tempat atau langsung ke arah tubuh kita, maka bisa menimbulkan penyakit Bell palsy. Kemudian teman-teman, penyebab Bell palsy bisa karena stres, tegang, kecapean. Yang kelima yaitu hipertensi, hyperkolesterol, diabetes mellitus atau DM, penyakit vaskuler, gangguan imun, dan faktor genetik. Dan yang keenam yaitu virus yang menyebabkan cacar air dan herpes zoster. Ada beberapa teori yang berhubungan dengan penyebab dari Bell palsy. Teori yang pertama yaitu teori iskemik vaskuler. Saraf facialis atau saraf pada wajah dapat lumpuh secara tidak langsung oleh karena gangguan sirkulasi darah di kanalis Fallopy di tulang tengkorak. Kerusakan yang ditimbulkan karena tekanan pada saraf tepi, terutama yang berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah yang mengaliri saraf tersebut. Hal tersebut di atas bukan akibat dari tekanan langsung pada saatnya, tetapi karena adanya gangguan vaskularisasi darah yang menuju saraf tersebut. Dan yang kedua yaitu teori infeksi virus. Bell palsy terjadi karena proses reaktivasi dari virus herpes simplex tipe 1, di mana virus simplex tipe 1 sesudah terjadinya infeksi akut primer dalam jangka waktu cukup lama di dalam ganglion sensoris, terjadinya reaktivasi di mana hal ini terjadi jika daya tahan tubuh kita menurun sehingga mengakibatkan neuropati ataupun kerusakan saraf dan gangguan vaskularisasi atau sirkulasi darah. Hal ini tidak dapat dihindari dan yang pada akhirnya menimbulkan degenerasi lebih lanjut di saraf facialis perifer. Teori yang ketiga yaitu teori herediter. Bell palsy bersifat herediter
dan umumnya diketahui jika berhubungan dengan kelainan anatomi berupa terdapatnya kanalis facialis yang kecil dan bersifat herediter, di mana pada saat tertentu apabila ada faktor pencetus, misalnya pada keadaan dingin akibat semburan udara yang bergerak menyebabkan saluran atau kanal terjadinya vasokonstriksi atau menyempit dan berakibat menjepit saraf facialis yang melintasi saluran tersebut. Dan teori yang keempat yaitu teori imun. Bell palsy bisa terjadi akibat reaksi imun terhadap infeksi virus yang ditimbulkan sebelum pemberian imunisasi. Gejala dari Bell palsy itu sendiri, yang pertama, tidak bisa mengerutkan dahi. Yang kedua, alis mata jatuh. Yang ketiga, mata sebelah tidak dapat dipejamkan. Yang keempat, tidak mampu atau sulit mengedipkan mata. Yang kelima, kelopak mata bawah jatuh. Yang keenam yaitu sensitif terhadap cahaya. Yang ketujuh, air mata mengalir terus-menerus. Dan yang kesembilan yaitu hidung terasa kaku terus-menerus. Yang kesembilan, mulut atau bibir merot atau mencong ke salah satu sisi. Yang kesepuluh, mulut tidak bisa mencucu. Yang ke-11 yaitu sulit berbicara. Yang ke-12 yaitu kesulitan untuk makan dan minum, karena pasien Bell palsy ketika makan ataupun minum, makanan tersebut akan terkumpul pada satu sisi. Kemudian yang ke-13, rasa pengecapan terganggu. Yang ke-14 yaitu kelenjar salipah yang berlebihan ataupun berkurang. Yang ke-15, ketika tersenyum mesem, tidak di mana sudut bibir ketarik ke satu sisi saja. Ke-16 yaitu bila berkumur air dalam mulut sering keluar sendiri karena bibir tidak bisa menutup rapat. Dan yang ke-17 yaitu telinga terasa sangat sensitif. Ke-19 yaitu nyeri di dalam ataupun di sekitar telinga. Dan yang ke-19, pembekakan pada wajah. Adapun gejala klinis, yang pertama yaitu Bell palsy terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, biasanya terdapat rasa nyeri di daerah mastoid atau di daerah telinga.
Yang ketiga yaitu kelemahan otot wajah, bisa ringan ataupun berat. Yang keempat, selalu pada salah satu sisi wajah yang terkena. Yang kelima, merasa sensasi menurun walaupun sebenarnya sensasinya normal. Yang keenam, sisi wajah yang lemah tampak tanpa ekspresi. Dan yang ketujuh, mengalami kesulitan dalam menutup salah satu mata. Yang kedelapan yaitu kadang mempengaruhi pembentukan ludah, air mata, ataupun rasa pada lidah. Yang kesembilan, inflamasi pada nervus ketujuh, saraf kranial. Dan yang ke-10, diduga adanya infeksi virus yang menyebar. Dan yang ke-11 yaitu umumnya menyerang remaja ataupun dewasa muda. Yang ke-12 yaitu Bell palsy bisa kembali normal jika ditangani sedini mungkin. Dan yang ke-13 biasanya pulih dalam kurun waktu 2-6 minggu. Selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi pada pasien Bell palsy. Yang pertama itu menggunakan modalitas fisioterapi seperti infrared dan electrical stimulasi atau TENS. Infrared digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan menghangatkan otot-otot wajah. Pada saat menggunakan infrared, sebaiknya mata pasien ditutup menggunakan kain guna untuk menghindari sinar infrared agar tidak langsung ke mata. Dan yang kedua yaitu electrical stimulasi ataupun TENS, di mana digunakan untuk mencegah adanya atrofi otot, di mana alat ini juga untuk memperkuat otot-otot yang masih lemah. Dan intervensi yang kedua yaitu massage. Perawatan diri pada pasien Bell palsy. 1. Gunakan obat tetes mata 3 kali sehari untuk mata sebelah yang tidak bisa dipejamkan. Kedua yaitu pada saat keluar rumah gunakan kacamata dan masker. Dan yang ketiga yaitu pada saat minum gunakan pipet agar air tidak menetes. Baik teman-teman, untuk latihan di rumah atau home program pada pasien Bell palsy, yang pertama yaitu kompres air hangat di sisi yang lemah. Dan yang kedua yaitu latihan fungsional wajah di depan cermin. Latihan pertama yaitu buka mata lebar lalu kerutkan dahi, tahan 10 detik seperti ini. Setelah itu, yang kedua, tutup mata rapat-rapat, lalu buka lebar dan tahan 10 detik.
Dan latihan yang ketiga yaitu tersenyum lebar, katakan "oh" dan bersiul. Dan yang keempat yaitu kembungkan pipi, tahan 10 detik dan hembuskan. Dan yang kelima yaitu ucapkan huruf vokal dan ucapkan A, I, U, E, O, dimana setiap masing-masing 10 detik. Dan yang keenam yaitu tiup udara dengan sedotan selama 10 detik. Selanjutnya yaitu pencegahan dari Bell palsy. Yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayuran. Dan yang kedua yaitu berolahraga rutin setiap pagi minimal 3 kali seminggu. Kemudian yang ketiga beristirahat yang cukup. Dan yang keempat itu, ini paling penting ya teman-teman, menghindari terkenanya angin terus-menerus atau dingin pada salah satu sisi wajah. Misalnya saat di dalam kendaraan di mana duduknya di sebelah jendela. Kemudian tidur di lantai yang setelah itu terkena kipas angin ataupun AC secara langsung. Baik teman-teman, ada tambahan sedikit materi mengenai sistem saraf. Dimana sistem saraf terdiri dari dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Otak terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Dan yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Dan yang ketiga yaitu batang otak atau brainstem. Kemudian untuk sistem saraf tepi juga terdiri dari 2, yang dimana terdiri dari 12 saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal.
Here you can see normal motor control of the facial muscles. The lower face is controlled by the contralateral side of the brain, and the forehead is controlled by both sides of the brain. Now let's compare a stroke versus Bell palsy. In a stroke, the forehead is not paralyzed, and this is due to bilateral innervation of the frontalis muscle, which controls the forehead, and the orbicularis oculi, which causes the eye to squint closed. Even though one side of the brain is affected, the other side of the brain also provides innervation to these muscles. That is why a stroke will cause paralysis of the lower face, but not the forehead. In Bell palsy, or idiopathic facial nerve paralysis, the lesion is peripheral, after the nerve fibers from both sides of the brain have already combined pathways. This is why Bell palsy causes paralysis of the entire side of the face, including the forehead. Saya jelaskan di video ini, jika dalam menjelaskan tadi banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai habis video ini.